Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wassayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, segala pujian dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita, yang telah mempertemukan kita kembali dalam program kajian siang yang semoga menambahkan ilmu nafi' bagi kita semuanya, yang tentunya kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat, istiqamah di atas jalan menuntut ilmu syar'i dan di atas nikmat Islam dan iman serta taufiknya Jalla wa'ala. Tidak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa budiman Al-Iman TV dan pendengar setia radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala di kesempatan siang yang berbahagia ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita dari buku Al-Furuqu baina manhaji ahli sunnati wal jama'ati wa manhaji mukhalifihim fi nushi sultan. Perbedaan antara manhaj ahli sunnah wal jama'ah dengan manhaj yang menyimpang, itu kelompok yang menyimpang di dalam menasihati penguasa. Dan di sini kita akan masuk pada bagian yang keempat dari perbedaan yang keempat, yaitu tentang cara menasihati penguasa kaum muslimin. Kita telah mengetahui bagaimana ulama ahlu sunnah wal jamaah di dalam menegakkan nasihat kepada pemimpinnya, mereka menempuh jalan an-nasihatu bisir, menyampaikan nasihat dengan rahasia, dengan sembunyi-sembunyi, empat mata dengan pemimpin kaum muslimin. Dan yang kedua adalah dilakukan dengan alaniyatan, dengan terang-terangan, fi mahdhari sultan, ya, di hadapan penguasa langsung, terang-terangan di hadapan penguasa jika di sana memang terdapat maslahah rajihah. Dan di sini kita akan mempelajari jenis atau macam-macam kelompok yang menyelisihi ahlu sunnah wal jamaah, menyelisih manhaj mereka di dalam menyampaikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, penulis buku ini mengatakan, ammal mukhalifun li ahli sunnati fi hadzal bab fahum ala aqsam. Adapun kelompok-kelompok yang menyimpang dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah dalam bab ini, yaitu dalam masalah ini, dalam menyampaikan nasihat kepada penguasa muslim, fahum ala aqsam, mereka itu terbagi beberapa macam. Al-qismul awal, yang pertama, man yamsahu bisirri wal alaniyati, yaitu kelompok yang pertama, orang yang menasihati pemimpin dengan rahasia, sembunyi-sembunyi, wal alaniyati, dan juga menasihatinya dengan terang-terangan, fi mahdharis sultan, di hadapan penguasa. Di sini
agak terdapat kemiripan dengan ahlu sunnah. Akan tetapi di sana terdapat perbedaan yang mencolok. Kata beliau, wa yu'linun nakirah, dan dia mengumumkan kemungkaran tersebut, ya, menampakkan kepada khalayak ramai kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa. Wan nushu lahu ma'a ghiyabih, dan menyampaikan nasihat, ya, ketika si kemungkaran ini ditampakkan, diumumkan di hadapan publik, disampaikan nasihat, ya, ketika penguasa itu tidak ada di majelis. Nah, kelompok yang pertama ini, ya, satu sisi hampir memiliki kesamaan dengan ahlu sunnah, namun di sisi yang lain mereka terjatuh dalam penyimpangan. Kalau ahlu sunnah wal jamaah, ya, mereka tidak mempublish kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa. Demikian pula ketika menyampaikan nasihat, ahlu sunnah menyampaikannya dengan rahasia dan sembunyi, jika tidak dilakukan dengan terang-terangan namun di hadapan penguasa. Berbeda dengan kelompok yang menyimpang ini, jenis yang pertama, ya, mereka menampakkan kemungkaran-kemungkaran, mengumumkan, menyebarkannya di hadapan masyarakat, di hadapan, ya, rakyat, di hadapan publik semuanya, dan disampaikan di situ pula sebuah nasihat, sedangkan penguasa itu tidak ada di majelis, tidak ada di majelis. Sedangkan jenis yang kedua, kata beliau, man yamsahu alaniyatan fi mahdarihi wa ghiyabih, yaitu orang yang memberikan nasihat kepada penguasa secara terang-terangan, baik penguasa itu ada di majelis ataupun tidak ada. Ya, bagi mereka sama, ya, ada tidaknya seorang penguasa di majelis nasihat itu bukan jadi masalah. Yang penting menyampaikan nasihat dengan terang-terangan. Beda jauh dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah wal jamaah ketika menyampaikan, ya, nasihat terang-terangan, maka harus ada pemimpinnya di majelis tersebut. Ya, harus ada. Dan ini sebagai bentuk agar ketika terjadi miskomunikasi di antara mereka, antara penguasa dengan ulama, maka di situ ada titik temu. Bisa jadi yang memberikan nasihat tidak mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh penguasa, sehingga penguasa bisa membantahnya di majelis tersebut. Nah, kalau penguasa tidak ada, apa yang terjadi? Ya, ghibah fauqa ghibah. Ghibah di atas keghibahan kepada penguasa kaum muslimin. Sedangkan jenis yang ketiga, kata beliau, man yansahu alaniyatan fi ghiyabihi, yaitu orang yang menyampaikan nasihatnya secara terang-terangan ketika penguasa tidak ada di majelis. Dan ini jelas termasuk ghibah. Ghibah kepada seorang muslim haram hukumnya, apalagi kepada seorang penguasa yang merupakan orang yang patut untuk didengar, ditaati, ya, sesuai dengan perintah Al-Quran dan sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tiga kelompok yang menyimpang, ma'asyiral muslimin, yang jauh dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah di dalam menyampaikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, memang kelompok yang pertama tadi mereka menyampaikan nasihat itu dengan sembunyinya, dengan terang-terangan iya, namun mereka mempublish, mengumumkan kemungkaran-kemungkaran penguasa di hadapan masyarakat dan mengumumkan berbagai macam nasihat-nasihat ketika penguasa tidak ada di majelis. Sekali lagi, ini menyelisih ahlussunnah, ya, di dalam menasihati pemimpin. Jenis yang kedua adalah mereka yang antum kromo, ada tidaknya penguasa di majelis, yang penting babat habis, kita sampaikan nasihat terang-terangan, tidak mau tahu. Juga menyelisih ahlussunnah wal jamaah. Ahlussunnah wal jamaah ketika menyampaikan nasihat secara terang-terangan, mereka melihat penguasa ada tidak.
Jika penguasa ada, maka mereka melakukan nasihat itu dengan terang-terangan dengan syarat ada maslahah rajihah dalam hal ini. Namun jika penguasa tidak ada di majelis tersebut, Ahlussunnah tidak menyampaikan nasihat ya secara terang-terangan, melainkan dengan sembunyi dan rahasia. Sedangkan jenis yang ketiga pun juga menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana kelompok yang menyimpang ini melakukan nasihatnya dengan cara ghibah ketika penguasa tidak hadir di majelis. Ya, maka tiga kelompok ini ma'asyiral muslimin menyelisihi manhaj dan metode beragama Ahlussunnah wal Jamaah pendahulu kita radhiyallahu taala anhum jami'an. Kemudian dikatakan oleh penulis, fa annal qism al-awwal, adapun jenis yang pertama, ahsan haitsu wafaqa sunnata fi janibain. Ya. Jenis yang pertama ini dia telah melakukan kebaikan, yakni sesuai dalam dua sisi dengan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu menyampaikan nasihat dengan sembunyi rahasia dan menyampaikan nasihat secara terang-terangan di hadapan penguasa. Wa akhta'a, dan mereka ya ternyata jatuh dalam kesalahan yang lain. Dari dua sisi betul sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah, namun di sisi yang lain mereka terjatuh dalam penyimpangan. Apa itu? A'laman nasihah fi ghiyabih, menyampaikan nasihat ya ketika tidak hadirnya penguasa di majelis ilmu, ya, apalagi mengumumkan kemungkaran tersebut. Wa ammal qismu tsani, kata beliau, adapun jenis yang kedua, fa ahsan fi janib wa akhta fi janib, maka dari satu sisi dia telah melakukan hal yang baik, yaitu apa? Menyampaikan nasihat dengan terang-terangan di hadapan penguasa. Wa akhta fi janib, dan dia terjatuh dalam kesalahan di sisi yang lain, yaitu apa? Menyamakan dengan menyampaikan nasihat ketika penguasa tidak hadir. Artinya menyamakan antara menyampaikan nasihat dengan terang-terangan di hadapan penguasa dengan menyampaikan nasihat terang-terangan di kondisi penguasa tidak ada di majelis. Mereka menyamakan, sama saja hukumnya, yang penting kita sampaikan nasihat. Nah, kata beliau, maka kelompok yang kedua ini benar dari satu sisi, salah dari satu sisi yang lain. Satu sisi menjadi Ahlussunnah, sisi yang lain dia terjatuh dalam penyimpangan. Wa ammal qismu tsalits, adapun kelompok yang ketiga, ya, jenis yang ketiga, faqad ghashya fi dinihi wa zalama nafsah wa lam yansah li sultanih. Kelompok yang ketiga ini, ya, jenis yang ketiga ini, yaitu mereka yang menyampaikan nasihat dengan terang-terangan dengan cara menghibahnya, ya, yaitu ketika penguasa tidak ada di majelis tersebut, maka dia telah melakukan ya kecurangan, melakukan ghish di dalam agamanya, dia telah melakukan kezaliman kepada diri sendiri dan hakikatnya tidak menasehati penguasa. Menyampaikan nasihat terang-terangan ketika penguasa tidak hadir di majelis itu bukan termasuk nasihat, kata beliau. Lam yansah li sultan, hakikatnya ini tidak menyampaikan nasihat kepada penguasa. Ya, kenapa demikian? Lima taqaddama min al-adillati wal bayan. Berdasarkan ya dalil-dalil dan penjelasan di pelajaran sebelumnya, itu di bagian-bagian yang sebelumnya. Baik. Kemudian di sini akan dijelaskan kepada kita beberapa dalih yang dipakai oleh kelompok yang menyimpang di dalam membangun keyakinan mereka dalam hal ini, yang dijadikan sebagai pegangan di dalam melandasi pandangan mereka dalam menasihati pemimpin. Dikatakan wa yata'allaqul mukhalifuna li ahli sunnati wal jama'ati fi bab an-nasihati lis-sultan fayu'linuna an-nasihata wal inkara fi hali ghiyabihi bi umur. Terkait dengan kelompok yang menyimpang kepada Ahlussunnah wal Jamaah dalam perkara nasihat kepada penguasa, mereka ya
ketika mengumumkan nasihat dan juga mengumumkan kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa tersebut dalam kondisi ketidakadanya atau ketidakhadirnya penguasa di umur, mereka menyandarkan pandangan itu dengan beberapa perkara. Yang pertama, mereka menyandarkan dengan ahaditsu mustabihah, hadis-hadis yang sifatnya mustabihah, yaitu yang samar dari sisi penunjukan dalilnya, sehingga ketika ada nas yang mutasyabih itu bisa dibawa kemana-mana sesuai dengan siapa yang membawa, sesuai dengan kepentingannya dan sesuai dengan tendensi-tendensi tertentu. Bukan dibawa kepada nas yang sarih, nas yang bayyin, nas yang muhkam, tidak, akan tapi dibawa kepada nas yang mutasyabihah. Landasan yang kedua adalah af'al ba'd as-sahabati was-salaf. Itu mereka mengatakan landasan ini ya berdasarkan perbuatan sebagian sahabat dan kaum salaf sebelumnya. Wal amru tsalits, perkara yang ketiga adalah aqwalu li ba'd as-salaf atau aqwalun li ba'd as-salaf, yaitu ucapan sebagian kaum salaf. Baik. 3 perkara yang dijadikan sebagai dalih di dalam membangun ya persepsi mereka akan bolehnya menyampaikan nasihat, mengumumkan nasihat dan mengumumkan kemungkaran ketika pemimpin tidak ada di majelis. Yang pertama, kata mereka adalah hadis-hadis yang mutasyabihah. Yang kedua, perbuatan sebagian sahabat dan salaf. Yang ketiga adalah ucapan-ucapan sebagian kaum salaf. Baik. Dan di sini ya akan dibantah satu persatu dari 3 dalih di atas, baik hadis-hadis yang mutasyabihah ataukah perbuatan sebagian sahabat atau kaum salaf, dan yang ketiga akan dibantah pula ucapan-ucapan sebagian kaum salaf yang dijadikan sebagai pembenaran atas persepsi dan cara pandang mereka dalam perkara ini. Kemudian dijelaskan kepada kita, wa inna min simati ahli al-ahwa ta'alluquhum bin nususil mutasyabihati wa tarkuhum lin nususil muhkamah allati tubayyinu mashtabaha minan nusus. Sesungguhnya di antara ciri-ciri pengikut hawa nafsu, yaitu orang-orang yang lebih mengikuti hawa nafsu walaupun dia berdalih dengan berbagai macam dalil-dalil syar'i ya, namun mereka di dalam berdalilnya menggunakan nas-nas yang mutasyabihah serta meninggalkan nas-nas yang sifatnya muhkamah yang sudah jelas sisi penunjukan dalilnya, allati tubayyinu mashtabaha minan nusus, yang mana nas-nas muhkamah ini menjelaskan nas-nas yang masih mutasyabihah. Nah, maksudnya di sini setiap pengikut hawa nafsu di dalam dia beragama, di dalam dia mengamalkan agama Islam ini, mereka lebih bertopang, mereka lebih menyandarkan kepada dalil-dalil yang mutasyabihah dibandingkan dengan dalil-dalil yang muhkamah. Karena dalil muhkamah ya itu sebenarnya udah menjelaskan apa yang dimaksud oleh dalil-dalil yang mutasyabihah. Nah, mengapa mereka mengambil nas-nas yang sifatnya mutasyabihah? Karena setiap nas yang sifatnya mutasyabihah itu bisa dimasuki pemahaman dan bisa dipelintir dan bisa disimpangkan, dibelokkan sesuai dengan kepentingan, sesuai dengan hawa nafsu. Ya, kita di dalam beriman kepada Allah, di dalam beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dituntut untuk menerima nas-nas syar'i, ya,
dituntut untuk mengikuti nas-nas syar'i. Bukan kita malah dituntut untuk menyimpangkan nas syar'i dari yang sebenarnya. Dan karakteristik ahlul ahwa, mereka pengikut hawa nafsu, mereka selalu menjadikan nas-nas mutasyabihah sebagai dalil untuk membenarkan persepsi, pendapat, dan pandangan mereka, tanpa menghiraukan nas-nas yang sudah muhkamah, sudah jelas dari sisi penunjukannya, dan menerangkan apa yang dimaksud oleh nas-nas yang masih mutasyabihah sifatnya. Wa ahlu sunnati wal jamaah yu'minuna bil kitabi kullih fayu'minuna bin nususil muhkamah wal mushtabihah wa yarudduna al mutasyabih ila al muhkam. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah, kata beliau, ya, mereka mengimani kepada Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim semuanya. Ahlu sunnah wal jamaah beriman kepada Al-Quranul Karim, mengimani seluruh ayat-ayat yang ada di dalamnya. Mereka mengimani nas-nas, ya, ayat-ayat yang muhkamah, dan juga mengimani akan ayat-ayat yang mustabihah. Namun ahlu sunnah wal jamaah mengembalikan makna dari nas-nas yang sifatnya mustabihah atau mutasyabihah kepada nas-nas yang sudah muhkam, jelas dari sisi penunjukan dalilnya. Allah Subhanahu wa taala menyinggung hal ini dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7. Allah mengatakan, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat, hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب." Artinya, Huwallazi anzala 'alaikal kitab, dialah zat yang telah menurunkan kepada kamu Muhammad Al-Qur'anul Karim. Minhu ayatun muhkamat, di dalamnya terdapat ayat-ayat muhkam, ya, ayat-ayat yang sudah jelas sisi penundukan dalilnya, jelas makna, jelas maksudnya. Hunna ummul kitab, di dalam, ya, ayat-ayat ini terdapat ummul kitab. Kata para ulama, ummul kitab adalah Al-Fatihah. Wa ukhara mutasyabihat, dan ada ayat-ayat lain yang sifatnya samar, yaitu mutasyabihat. Kemudian Allah katakan, fa'ammal ladzina fi qulubihim zayg, adapun orang-orang yang memiliki penyakit, penyimpangan, kesesatan di dalam hatinya, ya, fayattabi'una ma tasyabaha minhu, maka mereka lebih mengikuti, lebih memilih, lebih mengambil apa? Nas-nas, ya, nas-nas yang sifatnya mutasyabihah. Dalam rangka apa? Kata Allah, ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih, untuk mencari-cari fitnah melalui nas-nas tadi, dan untuk mencari, ya, takwil batil, penafsiran yang batil. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasannya orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya, yang di antaranya adalah ahlul ahwa, orang yang mengikuti dan mengekor hawa nafsunya, mereka lebih memilih mengambil nas-nas yang mutasyabihah daripada nas-nas yang muhkamah. Mengingat nas-nas mutasyabihah itu akan bisa dibawa, dimaknai, difahami sesuai dengan keinginan hawa nafsu, kepentingan kelompok, dan tendensi tertentu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui akan tafsirnya, takwilnya, kecuali hanya Allah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih, dan orang-orang yang rasih, yang kakah di atas ilmu, ya, mereka mengatakan amanna bih, kami beriman kepadanya. Kullu min indi rabbina,
kullun min 'indi rabbina. Semuanya itu ayat-ayat baik muhkamah atau mutasyabihah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita mengimaninya semuanya tanpa terkecuali, kita mengamalkannya. Wa man yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran, ya, peringatan kecuali orang-orang yang memiliki akal yang sehat, akal yang salim, ya, akal yang selamat. Nah, ayat di atas ma'asyiral muslimin, ya, adalah landasan utama yang menunjukkan kepada kita bahwasannya manhaj kelompok yang menyimpang adalah lebih suka untuk mengambil nas-nas yang sifatnya mutasyabihah sebagai pembenaran terhadap persepsi, pandangan, pendapat mereka, dan meninggalkan nas-nas yang muhkamah. Kemudian di sini, ya, al-muallif, penulis buku ini, akan menjelaskan kepada kita di antara nas-nas, yaitu hadis, ya, karena di sini nanti akan dibawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipakai sebagai dalih untuk menerangkan pendapat mereka, ya, tanpa melihat kepada nas-nas hadis yang lainnya yang jelas-jelas menunjukkan, ya, akan hakikat bagaimana cara menasihati pemimpin kaum muslimin. Baik, famimma yata'allaqu bihi al-mukhalifuna lis-sunnati fi hadzal bab ma yali, ya. Di antara perkara yang dijadikan sebagai dalih oleh kelompok yang menyimpang dan menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah dalam permasalahan ini sebagai berikut. Yang pertama adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, dan Al-Imam Abu Dawud, ya, serta Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunan mereka, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Afdalul jihad kalimatu adlin 'inda sultanin jair. Kalimatu adlin 'inda sultanin jair. Walin nasa'i kalimatu haqqin. Ya, sedangkan dalam riwayat yang tertuang dalam kitab Sunan An-Nasa'i digunakan lafaz kalimatu haqqin. Artinya afdalul jihadi kalimatu haqqin 'inda sultanin jair, seperti ini. Kalau dalam riwayat yang lain dikatakan afdalul jihadi kalimatu adlin 'inda sultanin jair. Apa artinya? Artinya adalah ketika Nabi mengatakan afdalul jihad, seutama-utama jihad, ya, atau dengan bahasa yang lain, jihad yang paling utama itu adalah kalimatu adlin, yaitu menegakkan, ya, kebenaran 'inda sultanin jair, di sisi penguasa yang zalim. Sebaik-baik jihad itu adalah menegakkan kebenaran, menegakkan kalimatul haq, ya, di sisi pemimpin yang zalim. Di sisi pemimpin apa? Yang zalim. Nah, nas ini ma'asyiral muslimin dijadikan sebagai dalih bagi kelompok yang menyimpang untuk melegalkan, membolehkan dan menghalalkan di dalam menyampaikan nasihat dan kemungkaran secara terang-terangan, baik itu di hadapan penguasa maupun tidak, yaitu maupun ketidakhadirnya penguasa tersebut. Wa yujabu an ihtijajihim bihadzal hadits kattali, dan dibantahlah, ya, anggapan mereka, persepsi mereka yang mereka bangun di atas hadis tadi, yang mereka fahami, ya, dengan hawa nafsu mereka, dibantah dengan hadis berikut ini, ya, atau dibantah dengan beberapa perkara di bawah ini.
Yang pertama, annahu nassun sarihun fi anna an-nasihata takunu amama as-sultani la fi ghibatihi wa min wara'ihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam 'inda sultan. Jawaban yang pertama atau bantahan yang pertama dari hujjah mereka yang menggandeng hadis Nabi di atas, afdalul jihadi kalimatu adl 'inda sultanin jair, sebaik-baik jihad adalah menegakkan kalimat hak ya di sisi penguasa yang zalim. Yang mana dengan hadis ini kelompok yang menyimpang ya mereka menjadikannya sebagai hujjah untuk mengkritiki pemimpin ya di setiap kondisi dan keadaan tanpa melihat adanya acuan dan metode yang benar dari kalangan para salaf. Nah, nas di atas kata beliau ya sarihun, justru nas itu menjelaskan kepada kita fi anna nasihah takunu amama sultan, bahwasanya nasihat itu hendaknya disampaikan di hadapan penguasa, la fi ghibati, bukan ya disampaikan ketika penguasa tidak ada di majelis. La fi ghibati, ya tidak disampaikan ketika penguasa tidak hadir di majelis. Apa buktinya? Sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, 'inda sultan, di sisi penguasa. Maksudnya apa? Amama sultan, yaitu di hadapan penguasa. Bukan ketika penguasa tidak ada di majelis, bukan penguasa itu tidak hadir di majelis sehingga menggibahnya, bukan. 'Inda sultan adalah di hadapan penguasa. Ini makna yang benar. Ya. Makanya di dalam memahami nas-nas syar'i itu hendaknya kita merujuk kepada ulama, merujuk kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, merujuk kepada pemahaman para sahabat salafus saleh, karena mereka sebaik-baik generasi umat Islam, karena mereka yang paling tahu tentang agama ini sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wassalam, karena mereka adalah generasi yang menginginkan akhirat, karena mereka adalah generasi yang paling bersih hatinya dibandingkan generasi yang lain. Kalau kita memahami setiap nas sesuai dengan pemahaman kita, nafsu kita, kepentingan kita, maka pemahaman itu akan rusak. Makanya Imam Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala di dalam bukunya Syarh Aqidah Tahawiyah beliau menyampaikan, su'ul fahmi aslu kulli dhalalatin fid din. Buruknya pemahaman, jeleknya pemahaman terhadap nas-nas syar'i itu adalah pangkal kesesatan. Aslu kulli dhalalatin wa bid'in fid din. Pangkal kesesatan dan pangkal munculnya perbuatan baru, perkara baru, ya, tata aturan baru dalam agama yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, di dalam kita memahami nas ma'asyiral muslimin, pemahaman kita ini harus diikat dengan pemahaman generasi terbaik umat Islam. Harus dikaitkan dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Ya, bukan kita fahami menurut pemahaman kita sendiri. Bukan kita fahami menurut hawa nafsu kita sendiri. Bukan kita fahami sesuai dengan kepentingan golongan kita, atribut kita, atau yang lainnya. Tidak. Al-Quranul Karim Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menerangkan, menjabarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadisnya kepada para sahabat. Para sahabat ya menerima berbagai macam penjelasan Nabi sehingga mereka memahami betul nas-nas syar'i. Dan bagaimana mereka memahami di dalam mengamalkan
akan nas-nas tersebut. Kemudian turun-temurun sampai kepada tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, dan generasi ulama-ulama yang mengikuti jalan mereka. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik, mengambil pemahamannya, menjadikan pemahaman sebagai barometer di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cobalah kita melihat setiap nas-nas baik dalam ayat Al-Qur'anul Karim maupun hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan keutamaan para sahabat, janji-janji Allah Subhanahu wa taala, pahala-pahala Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya menunjukkan bahwasanya kita di dalam memahami agama hendaknya dikiblatkan kepada pemahaman mereka radhiyallahu taala anhum jami'an. Ketika Allah memuji mereka dalam ayat Al-Qur'anul Karim, ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memuji-mujinya di dalam hadis-hadis yang sahih, ya, ini bukan semata-mata untuk mengkhabarkan kepada kita kalau para sahabat adalah generasi yang dipuji-puji oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak sebatas ini, melainkan di sana ada isyarat perintah kepada kita agar kita mengikuti mereka supaya kita mendapatkan ridhanya Allah, mendapatkan surganya Allah, dan menjadi pengikut Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang setia. Siapa pengikut Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang paling setia? Para sahabat. Kita bisa melihat Abu Bakar As-Siddiq, ya, termasuk orang yang pertama kali menerima dakwah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketika masih berada di kota Mekah, Abu Bakar As-Siddiq mati-matian membela Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari kezaliman mereka orang-orang kufar musyrik Mekah. Ya. Sampai hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa mendampingi? Abu Bakar As-Siddiq. Belum lagi Umar bin Khattab, belum lagi Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sederet generasi para sahabat yang lainnya. Ashabu Badr, Ashabu Uhud, Ashabu Bai'at Ridwan, dan yang lain semuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam keumuman ayatnya mengatakan apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhai mereka dan mereka pun ridha. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar serta yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti bagaimana beragamanya, mengikuti bagaimana memahami nas-nas syar'inya, mengikuti bagaimana mengamalkan sunnah-sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Allah ridha kepada mereka. Makanya pemahaman, ya, di dalam kita memahami ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini harus disesuaikan, ya, diikat dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an, supaya pemahaman ini tidak liar, supaya pemahaman ini tidak liberal, ya, supaya pemahaman ini di atas fitrah, di atas apa yang Allah hendaki. Jika tidak, maka kita akan menjadi orang yang tersesat. Tidaklah muncul kelompok 1, 2, 3 sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, 73 golongan. Wa inna hadhil ummah sataftariqu ala 73 millah. Dan sesungguhnya umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Thintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah. 72 terancam masuk neraka, yang satu masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan 73 golongan ini, atau kita ambil 72 ya, itu masih dikatakan umat beliau, wa inna hadzal ummah, dan sesungguhnya umat ini,
Ya, itu siapa? Umat Islam. Artinya mereka masih terkategorikan sebagai kaum muslimin karena bagian dari agama Islam dan mereka menyandarkan dirinya kepada Islam. Dan pasti orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam akan menisbatkan kepada Al-Quran dan hadis. Kalau orang tidak menisbatkan sandaran hukumnya kepada Al-Quran, bukan Islam dia. Kalau orang tidak mau menisbatkan dirinya kepada hadis Nabi, bukan Islam dia. Karena landasan utama dalam kitab agama Islam Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jika demikian, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan thintani wa sab'una finnar? 72 ini terancam masuk neraka. Mengapa? Bukankah mereka sandaran hukumnya adalah Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Mengapa masih terancam dengan masuk neraka? Ada apa? Apakah tidak cukup dengan Al-Quran dan hadis? Ketika ditanya, apa sandaranmu? Al-Quran. Apa hujahmu? Al-Quran. Apa dalilmu? Hadis Nabi. Seharusnya siapapun yang berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis Nabi terjamin masuk surga. Mengapa di sini kok masih terancam dengan dimasukkan dalam neraka? Ada apa di sana? Makanya di akhir hadis, ya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam membuka kunci. Ya. Kunci yang dari situ kita memahami mengapa 72 golongan ini terancam masuk neraka. Walaupun mereka mengatakan berpegang kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Dikatakan di akhir hadis, man hiya ya Rasulullah? Ya, siapa golongan satu yang masuk neraka ini? Al-jamaah, kata Nabi. Dia itu ada jamaah. Siapa jamaah? Kata para sahabat dalam riwayat yang lain. Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Jamaah itu adalah orang yang berpegang teguh dengan metode, dengan manhaj apa yang aku berdiri saat ini beserta para sahabatku. Kata para ulama, golongan ini yang masuk surga ini mereka melandaskan pemahamannya di atas pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya 72 golongan ini di dalam memahami nas-nas syar'i baik Al-Quran maupun hadis Nabi, mereka tidak mengkiblatkan pemahaman mereka kepada pemahaman para sahabat, akhirnya mereka menyimpang dan tersesat. Ini pokok permasalahannya. Ya, makanya tidak ada pemahaman yang jauh lebih baik dari pemahaman para sahabat. Karena mereka adalah orang-orang yang bertalaqi langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memahami nas-nas syar'i. Dan kita harus belajar dan belajar untuk bisa sampai mengetahui bagaimana pemahaman mereka para sahabat, ya. Dalam hal ini, kelompok yang menyimpang, yang menghalalkan dan melegalkan bolehnya mengkritik pemimpin, menasihati pemimpin terang-terangan, ya, tanpa melihat ada tidaknya pemimpin di majelis ataukah tidak, yang penting ucapkan kebenaran itu benar, kesalahan itu salah di hadapan semua masyarakat, di hadapan publik dengan cara apapun. Ada dalilnya. Apa kata mereka? Afdalul jihad kalimatu adlin 'inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad, seutama-utama jihad adalah menegakkan kebenaran, kalimatu hak, ya, kalimatu adl di hadapan penguasa, ya, yang fasik, yang zalim. Padahal pemahaman dari hadis di atas tidak demikian. Dan penerapan mereka para sahabat tidak demikian. Ya, makanya tadi dalam bantahan yang pertama itu kan disampaikan, ya, justru nas itu, ya, yang disampaikan tadi itu jelas sekali menunjukkan kalau nasihat itu harus disampaikan di hadapan penguasa, di hadapannya langsung. Bukan ketika penguasa tidak ada di majelis, itu ghibah namanya. Bukan ngomongnya itu di belakang penguasa, di balik layar, bukan. Kalau berani menasihati pemimpin, dia di hadapan penguasa itu. Inda sultan. Apa artinya inda sultan? Di sisi, itu di hadapan. Di hadapan penguasa.
Baik. Bantahan yang kedua dikatakan di sini ya. Anna nususa la yu'aridu ba'duhu aw ba'duha ba'dan. Bahwasannya nasna syar'i. Nasna syar'i ya. Baik itu dari ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi, itu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Ini yang harus kita yakini. Kenapa? Karena tidak mungkin yang namanya nas yang itu sahih, yang datang dari Allah bisa bertentangan. Tidak mungkin. Lalu datangnya sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun menyampaikannya dengan sempurna, tanpa dikurangi, tanpa ditambah, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Nas-nas syar'i tidak mungkin bertentangan antara satu dengan yang lain. Nas-nas yang sahih tidak mungkin bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Wala yajuzu syar'an an tudrab bi ba'dhin, dan tidak boleh hukumnya secara syar'i kita mempertentangkan, ya, menabrakkan antara satu nas dengan nas yang lain. Tidak boleh. Hukum asalnya nas itu tidak bertentangan dengan satu yang lain, tidak bertabrakan, ya, tidak berselisih dari sisi pendalilannya, tidak. Dan kita diharamkan untuk mempertentangkan ayat, mempertentangkan hadis, yang menabrak-nabrakkan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Wa innama yuhmalul mutlaqu 'ala al-muqayyad wal mujmalu 'ala al-mubayyan wal 'amu 'ala al-khas wal mushtabih 'ala al-muhkam 'ala al-wajh alladhi huwa muqarrarun fi babih. Akan tapi, ya, nas-nas tersebut harus dibawa dari nas mutlak dibawa ke muqayyad, dari nas yang sifatnya mujmal dibawa ke nas yang mubayyan, dari nas yang umum dibawa kepada nas yang khusus, dari nas yang sifatnya mustabih atau mutasyabih maka dibawa kepada nas yang sifatnya muhkam, sesuai apa yang telah diajarkan oleh para ulama. Dan ini masuk dalam disiplin ilmu usul fiqh. Ya, kita sebagai pelajar, ya, dituntut untuk mengetahui ilmu alat, yang diantaranya ilmu usul fiqh, yang dengannya kita mengetahui, ya, bahwasannya dengan ilmu ini kita akan mengetahui sebuah rahasia yang begitu agung di dalam kita memahami nas-nas syar'i. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sering beliau menyampaikan di kitab-kitabnya bahwasannya nas yang sahih tidak akan mungkin bertentangan dengan nas yang sahih. Nas yang sahih tidak akan mungkin bertentangan dengan akal yang sehat. Tidak akan pernah. Karena semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu dijelaskan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa min simati ahli al-ahwa al-akhdhu bima wafaqa ahwa'ahum min an-nusus al-mutashabih wa tarkuhum al-muhkam. Dan di antara ciri-ciri pengikut hawa nafsu, mereka mengambil nas-nas yang sesuai dengan kemauan mereka, hawa nafsu mereka, dan meninggalkan apa? Nas-nas yang sifatnya muhkam, yang bertentangan dengan kepentingan mereka. Makanya, ya, kaidah mereka ahlul ahwa yang mengikuti hawa nafsu adalah meyakini terlebih dahulu, baru kemudian mencari pembenaran. Al-i'tiqadu thumma al-istidlal. Meyakini terlebih dahulu, oh ini benar, ya, oh ini boleh, oh ini halal. Baru kemudian dicari-cari dalil, cari-cari nas, mananya sekiranya ada peluang di situ untuk dipelintirkan, diambil, dijadikan sebagai penguat pendapatnya. Itu metodenya kelompok ahli ahwa, pengikut hawa nafsu. Sedangkan Ahlussunnah tidak. Ahlussunnah mereka al-istidlal,
Belajar, mempelajari dalil, memahami dalil, mencari-cari dalil terlebih dahulu. Baru nanti dibangun di atas dalil itu keyakinan. Ya. Ini haram tidak hukumnya? Tunggu dulu. Kita pelajari dulu, kita cari dalil dulu. Ya, ada tidak dalilnya? Oh, ada. Haram katanya. Berarti kita hukumi haram. Yang kita yakini itu haram. Istidlal thumma li'tiqad. Ya, mempelajari dalil, memahami dalil, menggali dalil, istinbat, ya, baru kemudian di situ dibangun sebuah keyakinan. Baik, ini yang bisa kita sampaikan, ya, terkait dengan bagian yang keempat dari syubhat-syubhat, ya, dalih-dalih yang dipakai oleh kelompok yang menyimpang di dalam menguatkan persepsi mereka serta bantahannya dari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan insyaallah ta'ala di pertemuan berikutnya kita akan lanjut di dalih mereka yang kedua, ya, yang dijadikan sebagai pembenaran atas pendapat mereka akan dibolehkannya menyampaikan nasihat kepada pemimpin dengan terang-terangan, menampakkan kemungkarannya, ya, menampakkan nasihat tanpa ada kehadiran penguasa tersebut di majelis ilmu tersebut dan yang lainnya. Insyaallah ta'ala kita akan bertemu kembali di pekan depan biiznillah taala. Wallahu taala a'lam bissawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.